Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam materi penelitian tindakan kelas, research and development, dan desain riset. Nah, untuk PTK kita akan membahas mengenai pengertian, karakteristik, tujuan dan manfaat, penyusunan rencana dan desain penelitian, kemudian bagaimana analisisnya. Kita lihat yang pertama, apa itu PTK? PTK itu adalah suatu tindakan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Itu menurut Winarni. Jadi di sini adalah suatu penerapan sesuatu ya, disebut sini tindakan oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran juga hasil pembelajaran. Kemudian menurut Gunandar, PTK adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan jalan merancang, melaksanakan, mengamati, dan merefleksikan tindakan melalui beberapa siklus secara kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelasnya. Nah, jadi PTK itu dilakukan oleh guru di dalam kelasnya dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Jadi ada 3 kata kunci di situ, penelitian, tindakan, dan kelas. Jadi penelitian sama seperti penelitian umumnya, ya, untuk mengatasi permasalahan yang ada. Lalu ada tindakan, ya, solusi yang dilakukan menggunakan apa, dan di kelas itu sendiri. Kemudian karakteristik PTK bagaimana? Nah, ini ada masalah yang dihadapi ya, tentunya. Kemudian di situ ada guru menyadari kesalahan tersebut, lalu dia akan melakukan suatu tindakan. Berdasarkan apa tindakan itu? Berdasarkan refleksi dirinya. Jadi akan melihat kilas balik ya, apa yang sudah dilakukan selama ini dan dampaknya kepada siswa bagaimana. Nah, guru harus melakukan perbaikan. Jadi di sini sama saja dengan pengakuan dosa ya. Artinya apa yang dilakukan guru itu memberikan dampak kepada siswa yang tidak baik, maka guru harus memperbaiki. Nah, fokusnya itu pada kolaborasi antara guru dengan siswa. Jadi antara interaksi siswa dan guru. Lalu pekerjaan ini atau penelitian ini itu harus sampai dengan tuntas. Tuntasnya bagaimana? Jadi kalau hasil belajar siswa, jadi ditinjau dari hasil belajar siswa atau aktivitas siswa itu belum maksimal, yang sesuai dengan yang ditentukan, maka guru tidak boleh berhenti. Dia terus lanjut ke materi berikutnya. Ya, jadi PTK ini biasanya tidak satu materi, dia berjalan dengan materi yang ada. Nah, selanjutnya tujuan dan manfaat. Jadi tujuannya tadi sudah jelas ya, untuk meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran dan pengembangan keterampilan guru. Jadi guru ya, jadi selain memperbaiki siswa, meningkatkan hasil belajar siswa juga dilihat dari segi gurunya. Manfaatnya, nah banyak sekali manfaatnya. Antara lain, adanya inovasi pembelajaran. Jadi selama ini guru mengajarnya konvensional yang biasa-biasa saja, maka guru harus mencari sesuatu yang dapat memberikan hasil atau dampak yang baik pada siswa. Pada pengembangan kurikulum juga, jadi guru akan memberikan masukan-masukan dengan hasil tujuan penelitian PTK-nya. Dari hasil PTK dapat mengembangkan kurikulum. Kemudian juga meningkatkan profesionalisme guru, ya. Jadi guru lebih profesional sebagai gurunya, ya. Kemudian penyusunan rencana. Nah, bagaimana kita akan melakukan PTK? Jadi bagaimana kita akan membuat proposal PTK? Di sini mulai dari perencanaan di awal pada latar belakang kita harus mengidentifikasi masalah. Masalah apa yang terjadi sama siswa? Kita cari faktor penyebab utamanya apa. Karena banyak dari identifikasi kan akan banyak beberapa masalah, kita cari betul akar masalahnya yang mana, lalu dari sana kita cari gagasan apa yang akan kita gunakan untuk memperbaiki itu semua. Dan dilihat juga kelayakan solusi tersebut, apakah memang perlu dilakukan. Nah, untuk melihat itu kita lihat dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, juga teori yang mendukung.
ya. Kemudian desain penelitiannya. Nah, desain penelitian ini ada beberapa model yang bisa digunakan. Di sini Ibu contohkan model Kemis dan Tagat ya. Ada 4 tahap di situ rencana. Jadi guru harus mempersiapkan dengan matang, mulai dari RPP, bahan ajar, lembah kerja siswanya, kemudian evaluasinya ya. Kemudian setelah itu disiapkan, langkah kedua adalah tindakan. Nah, penerapannya ya dari yang sudah direncanakan dilakukan di kelas. Lalu selama tindakan harus diobservasi apa yang terjadi, diamati ya. Kemudian juga melakukan evaluasi tes ya untuk melihat hasil dampak terhadap siswa. Nah, dari situ akan kelihatan kalau hasil belajarnya belum mencapai 75%, berarti guru harus melakukan refleksi ya, atau pengamatan dilihat siswa tidak aktif ya, kurang keaktifannya, maka dilakukan refleksi. Refleksi di sini akan dilihat apa yang sudah dilakukan guru, apakah sudah maksimal sesuai dengan rencana. Kalau masih kurang maka harus ditambah lagi. Maka guru harus melakukan rencana kedua, yaitu masuk ke siklus kedua, mulai lagi tahapan 4 ini dilakukan. Nah, setelah itu kita melakukan analisis. Analisis tadi bisa dilihat pada observasi dan tes tadi ya. Di situ akan kelihatan kriteria keberhasilannya belum sampai dengan sesuai target, maka harus dilanjutkan pada siklus berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke riset dan pengembangan. Ada 4 yang akan kita bahas. Pengertian, tujuan, desain, dan analisis. Apa itu riset dan pengembangan? Ya, research and development. Jadi ini penelitian suatu produk ya. Jadi proses atau langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di sini ada 2 kata kuncinya, produk yang baru atau produk yang akan disempurnakan. Kalau produk yang baru berarti belum pernah ada produk itu, ya. Kalau produk yang akan disempurnakan berarti produknya sudah ada, maka kita harus menceritakan secara jelas mengapa produk yang sudah ada itu belum sempurna, kekurangannya apa, maka kita akan menambahkannya dalam penelitian ini. Nah, tujuannya apa dalam pendidikan? Untuk memperbaiki ya pendidikan. Artinya kalau selama ini belum ada produk tersebut, berarti akan lebih baik lagi pembelajaran kalau menggunakan produk tersebut. Produknya bagaimana saja? Apa saja produknya? Misalnya bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, bisa dalam bentuk video atau yang lain, kemudian evaluasinya ya berupa instrumen. Nah, itu bisa kita buat, akan dikembangkan. Lalu bagaimana mendesainnya? Nah, desainnya ini ada 5 langkah. Pertama, analisis. Jadi kita lihat dulu ya secara analisis masalah yang terjadi apa dan syarat kelayakan pengembangnya apakah memang ada perlu dilakukan. Nah, jadi di situ akan dilihat produk yang lamanya bagaimana ya, dianalisis secara teoritis juga. Kemudian setelah kita dapatkan untuk mengembangkan, misal contohnya membuat video. Nah, di sini kita siapkan desainnya. Desain untuk video itu apa saja yang akan kita buat. Mulai dari skenarionya, tujuan belajarnya, perangkatnya bagaimana, ya, materinya bagaimana, apa menggunakan apa ya, lalu evaluasinya bagaimana. Jadi semua konsep perancangan itu disiapkan dalam tahap desain. Nah, dalam tahap pengembangan, produk yang sudah dibuat dalam konsep tadi dirancang betul. Jadi dibuat betul videonya, ya, dari sudah dibuat video itu kemudian divalidasi. Kalau bukan buat video, misalnya membuat bahan ajar atau membuat LKS. Nah, hasil produk yang sudah dibuat itu validasi oleh pakar ya. Pakar ini biasanya tenaga ahli ya yang sesuai dengan bidangnya. Kalau kita pendidikan matematika, dosen matematika. Kemudian kalau menggunakan media maka ahli media. Lalu rancangan itu diuji coba terbatas. Nah, uji coba terbatas ini biasanya
dilakukan pada sekelompok siswa, ya, dikasih angket nanti lalu dinilai hasil angket tersebut untuk melihat kepraktisannya. Artinya untuk melihat apakah memang bisa digunakan produk itu oleh peserta didik kita. Kemudian implementasi diterapkan pada situasi nyata dan dilakukan evaluasi awal secara umpan balik, ya. Diimplementasikan bagaimana penerapannya, ya, dilihat di situ, lalu nanti langsung dievaluasi, ya, dilihat pembelajarannya. Nah, bagaimana analisisnya? Jadi tadi ada validasi ahli, jadi tenaga ahli sama one to one itu guru, nanti kita minta lihat hasil dari situ akan dinilai valid atau tidak. Setelah valid, baru dengan small group, dengan sekelompok siswa tadi, akan kita lihat apakah bisa digunakan siswa atau tidak. Kemudian selanjutnya, kalau dia tidak ada bisa dilanjutkan, maka langsung diuji cobakan dalam kelompok besar, dalam satu kelas. Kemudian hasilnya dites. Nah, itu akan melihat efek potensial dari kegiatan produk yang kita buat tersebut, ya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah desain riset. Desain riset ini hampir sama juga membuat suatu produk, tapi produknya di sini mengembangkan HLT yang kemudian menjadi LIT, ya, atau Local Interaction Theory, yang dilakukan oleh peneliti dan guru, ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, tahapnya ada 3. Preliminary design, design eksperimen atau teaching eksperimen, kemudian retrospektif analisis. Nah, yang pertama ini adalah mengembangkan HLT, ya, Hypothetical Learning Trajectory. Apa itu HLT? HLT itu konjektur dari materi yang kita kembangkan yang disesuaikan dengan keadaan siswa atau mahasiswa, ya. Jadi kalau kepada siswa SMP, SMA, maka disesuaikan dengan keadaan siswa itu, bagaimana perjalanannya nanti, ya. Dibuat, dirancang sesuai dengan apa yang akan terjadi nantinya. Nah, kalau HLT itu sudah dibuat, baru diuji cobakan, ya. Ini ada 2 tahap nanti teaching eksperimennya, ya. Tahap pertama percobaan pengajaran, kemudian tahap kedua percobaan rintisan. Jadi pada tahap percobaan pengajaran, ya, ini khusus untuk apa? Untuk menelusuri pengetahuan awal siswa, ya. Lalu dikumpulkan data untuk mendukung penyesuaian rencana HLT tersebut, ya. Nah, dari percobaan pertama tadi lanjut ke percobaan kedua yang disebut percobaan rintisan, ya. Nah, itu yang kedua itu akan memperbaiki dari hasil yang pertama tadi. Jadi penyesuaian HLT-nya yang sudah dibuat, kemudian mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan peneliti. Nah, kalau ini sudah dilakukan, baru kita masuk ke tahap ketiga untuk analisisnya, ya. Kita analisis secara retrospektif, ya. Jadi ini merupakan petunjuk dan landasan pokok dalam menjawab pertanyaan penelitian. Jadi di sini kita akan lihat, ya, hasil belajarnya bagaimana, kemudian dari situ akan mendapatkan refleksi atau interpretasi temuan dalam penelitian tersebut sehingga bisa dijadikan rekomendasi dalam penelitian, ya. Nah, ini bisa kita lakukan dalam penelitian. Silakan nanti kalau ada yang berminat untuk penelitian menghasilkan suatu produk, itu bisa dilakukan dengan tahapan ini. Bisa memilih DR atau R dan D, ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.